Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansus di Jabat. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal prediksi UTBK 2020 dalam menghadapi SBMPTN 2020. Kakak berharap semoga kita lulus di SBMPTN 2020 tahun ini. Nah, sekarang langsung aja kita lihat pada soalnya. Jika A lebih besar dari 4, maka manakah dari berikut ini yang memiliki nilai terkecil? Nah, kalau kita perhatikan pilihan A, B, C, D, dan E, semua pilihannya merupakan bentuk pecahan nih. Nah, untuk bentuk pecahan, kakak misalkan pecahan itu kan berbentuk M per N, di mana M ini merupakan pembilang dan N ini merupakan penyebut. Nah, buat ya. Nah, dari sini untuk mengetahui nilainya ini semakin kecil, supaya nilainya ini semakin kecil, maka penyebut harus semakin besar. Nah, untuk supaya nilai pecahannya ini semakin kecil, penyebut semakin besar. Nah, kita perhatikan. Nah, A di sini kan A-nya lebih besar dari 4. Kalau kita ambil A-nya itu misalkan kita ambil A-nya 5, maka kita perhatikan yang pertama 4 dibagi A-nya 5, 5 kurang 1, berarti itu 4. Nah, ini nilainya 1. Nah, ini 4 dibagi 5. Nah, kalau yang C itu 4 dibagi 6. Nah, kalau yang A berarti misalnya 5 dibagi 4. Nah, kalau di sini nilai pembilangnya lebih besar ya. Sementara untuk supaya dia nilainya terkecil, penyebut harus besar. Nah, penyebut harus besar. Kira-kira paham ya? Karena semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin lebih kecil. Nah, kalau kita perhatikan, yang E ini berarti 5 ditambah 1, yaitu 6 per 4. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pilihannya adalah C. Karena nilainya ini merupakan nilai terkecil. Kira-kira paham ya? Nah, yang kedua nih. Jika 7X adalah 24 lebihnya dari X, maka X kuadrat berapa lebihnya dari akar X nih? Nah, kalau kakak buat begini, dikatakan 7X adalah 24 lebihnya dari X. Maka dalam simbol matematikanya, kakak buat dalam kalimat matematikanya berarti 7X itu 24 lebihnya dari X. Berarti si X lebihnya kakak tambah dengan 24. Nah, dari sini kita bisa dapat dong nilai X-nya. Gampang ya. Berarti 7X kakak pindahkan dengan X ini. Berarti jadi 6X sama dengan 24. Nah, X itu kita dapat 4. Nah, sekarang yang ditanya begini. X kuadrat berapa lebihnya dari akar X? Nah, X kuadrat itu kan kalau kakak masukkan dengan 4 tadi, berarti X kuadrat itu kan 16, yaitu 4 kuadrat. Nah, kalau akar X kakak masukkan, itu sama dengan akar 4 ya. Berarti akar X itu sama dengan 2. Nah, yang ditanya 16 ini atau X kuadrat ini, berapa lebihnya dari akar X atau 2? Nah, 16 itu kan lebihnya 2 ditambah 14. Berarti lebihnya 14 dong. Maka X kuadrat berapa lebihnya dari akar X? Maka lebihnya adalah 14. Maka jawabannya adalah C. Gampang ya. Nah, soal ketiga. Usia A 27 tahun. Usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Adapun usia D adalah 28 tahun lebih tua daripada A dan 18 tahun lebih tua daripada B. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kita jawab ya. Nah, yang pertama, usia A itu kan diketahui. Berarti kakak buat di sini. A itu sama dengan 27 tahun. Nah, usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Berarti kalau kakak buat, berarti C itu sama dengan rata-rata A dan B. Berarti A ditambah B, kemudian kita bagi 2. Nah, si A tadi kan 27. Berarti boleh dong kakak buat C itu sama dengan 27 ditambah B, kita bagi dengan 2. Nah, kemudian dari sini, usia D adalah 28 tahun lebih tua daripada A. Nah, kalau kakak buat, usia D itu 28 tahun. Berarti kakak buat di sini, si D, berarti si D 28 tahun lebih tua. Nah, si A-nya kan 27. Berarti si A kakak tambah dengan 28.
karena lebih tua si D. Maka D itu kita peroleh, A-nya kan 27, berarti 27 ditambah 28. Maka D kita peroleh sama dengan 55. 55 tahun ya usia D. Dan, nah di sini si D juga 18 tahun lebih tua daripada B. Nah, dari sini kita bisa tahu si D juga lebih tua 18 tahun ya. Lebih tua daripada B. Nah, berarti boleh dong kakak buat D itu 18 tahun, berarti B ditambah 18 karena lebih tua si D 18 tahun. Nah, kita peroleh tadi di sini D itu 55. Berarti kakak buat 55 itu sama dengan B ditambah 18. Maka B bisa kita peroleh 55 dikurang 18. Kira-kira paham ya? Maka kita dapat itu 37 tahun. Maka si B-nya kita dapat 37 tahun. Nah, dari sini kita masukkan ke sini. Berarti bisa kita peroleh bahwa si C itu umurnya bisa kita peroleh, yaitu 27 ditambah 37 dibagi dengan 2. Maka C-nya itu 27 ditambah 37 itu 64. 64 kita bagi 2 berarti 32 tahun ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh yang pertama kakak buat. Yang pertama, si A kakak buat ya, bisa kakak simpulkan si A 27 tahun. Si B itu 37 tahun. Si C itu 32 tahun. Dan si D itu 55 tahun. Nah, sekarang kita jawab nih. Manakah pernyataan berikut yang benar? Selisih usia A dan C adalah 14 tahun. Nah, si A dan C kakak buat. Berarti A selisihnya, karena selisih tahun mutlak ya, positif ya. Selisihnya adalah A-nya 27. A 27 kakak kurang dengan 32. Maka selisihnya ini adalah 5 tahun. Nah, berarti ini salah. Kira-kira paham ya? A lebih tua daripada B. Kita perhatikan A-nya 27, B-nya 37. Nah, kan berarti A-nya lebih muda dong, bukan lebih tua. Berarti ini salah. Usia C adalah 32 tahun. Nah, ini benar dong. Nah, berarti jawabannya sudah pasti C ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita periksa dulu. Rata-rata usia B dan C adalah 35 tahun. Nah, B-nya itu 37. C-nya 32. Nah, kalau dirata-ratakan berarti 37, kakak buat ya. Yang ini, 37 ditambah 32, kakak bagi dengan 2. Ini dapatnya 69 per 2. Berarti ini 34,5 tahun. Nah, sementara di sini 35 tahun. Berarti ini salah. Selisih usia B dan D. Nah, selisih usia B dan D sama dengan setengah usia C. Nah, kita cari dulu selisih B dan D. B-nya 37, D-nya 55. Berarti kan selisihnya 18. Nah, selisihnya ini 18. Kakak buat ya. Sama dengan setengah dari usia C. Usia C 32. Setengahnya berarti 16 dong. Berarti ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah C. Kira-kira paham ya? Nah, gampang ya. Kita lihat soal berikutnya. Bulan Januari harga barang 60 juta nih. Bulan Februari harga naik 10%. Selama bulan Maret harga barang bulan Februari didiskon menjadi sebesar 10%. Berapakah harga barang di bulan Maret? Pertama, kita cari dulu harga barang di bulan Februari. Nah, kakak buat ya. Harga barang di bulan Februari. Di bulan Februari naik 10%. 10% berarti kakak buat 60 juta karena naik harganya berarti 10%, berarti 10 per 100 dikali 60 juta. Karena ini naik, maka ini kita tambahkan. Maka harga barang di bulan Februari adalah 60 juta. Kakak buat ya, 60 juta. Ditambah, ini boleh kakak coret dong. Berarti ini 1, ini 10, kakak coret ya, 10. Nah, yang ini kakak habis di sini berarti 60 juta kakak bagi 10 jadi 6 juta. Maka ini 6 juta.
Maka harga barang di bulan Februari adalah 66 juta. Nah, sekarang kita perhatikan harga barang di bulan Maret. Bulan Maret, harga barang di bulan Februari didiskon nih sebesar 10%. Nah, diskonnya dulu kakak cari. Maka diskonnya didiskon nih 10%. Berarti diskon 10% kita buat dalam rupiah. Nah, 10% itu sama dengan 10/100 harga barang bulan Februari itu 66 juta. 66 juta. Nah, ini boleh dong kakak coret, berarti sini 10 juga. Ini kakak coret, berarti di sini menjadi 6.600.000 nih. Maka harga diskonnya 6.600.000. Jadi gimana, Kak? Nah, sekarang kita sudah ketemu nih harga bulan Maret. Maka harga di bulan Maret, kakak buat, harga di bulan Maret itu sama dengan harga bulan Februari 66 juta, kakak kurang dengan diskonnya. Nah, berarti yaitu 6.600.000 karena sudah didiskon nih. Maka itu sama dengan 59 juta. Kita kurangkan berarti 59.400.000. Maka harga di bulan Maret adalah 59.400.000. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P ditambah Q yang mungkin adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus menentukan bilangan prima yang lebih kecil daripada 12. Nah, kakak buat bilangan prima yang lebih kecil daripada 12 itu 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke, 9 tidak ya, karena bukan bilangan prima. Nah, sekarang P dan Q ini kan dua bilangan nih. P dan Q ini dua bilangan. Di mana yang berbeda ya. Di mana jika selisih kedua bilangan, kakak buat ya, selisihnya kedua bilangan tidak habis dibagi 4. Maka nilai P ditambah Q atau kakak buat nilai jumlah kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan jumlah kedua bilangan yang mungkin. Nah, kalau kakak buat jumlah kedua bilangan yang mungkin, itu yang pertama 7. Kita perhatikan, adakah kedua bilangan di sini yang jika dijumlahkan hasilnya 7? Yaitu ada, yaitu 2 dan 5 ini. Nah, 2 dan 5 ini, yaitu 2 dan 5 ya. Jika dijumlahkan, itu hasilnya 7. Nah, sekarang selisihnya. Jika dikurangkan, selisihnya ini berapa? 3 kan? Berarti kalau 3, sementara yang ditanya selisihnya adalah yang tidak habis dibagi 4. Nah, 3 ini kan tidak habis dibagi 4. Berarti memenuhi dong jumlahnya itu 7. Nah, yang pertama 7. Nah, sekarang kita cari nih jumlah kedua bilangan jika dijumlahkan hasilnya 8. Adakah bilangan antara ini, bilangan prima ini jika dijumlahkan hasilnya 8 nih? Nah, berarti ada dong, yaitu 3 dan 5. Nah, kakak buat 3 dan 5. Nah, kalau dijumlahkan tadi kan berapa? 8 ya. Nah, sekarang kita mau cari selisihnya. Selisihnya ini berapa? 2. Nah, 2 ini apakah habis dibagi 4? Kan tidak. Berarti jumlahnya boleh dong 8. Karena selisihnya 2. 2 ini tidak habis dibagi 4. Nah, kira-kira paham ya? Nah, sekarang kita cari jumlah kedua bilangan itu 9. Yang mana nih kalau dijumlahkan hasilnya 9? Nah, berarti 2 sama 7 nih. Berarti 2 dan 7. Nah, kalau dijumlahkan tadi itu 9. Nah, sekarang kita cari nih selisihnya. Selisihnya berapa? 5 kan? Nah, 5 ini apakah habis dibagi 4? Tidak. Berarti karena tidak habis dibagi 4 memenuhi. Maka jumlahnya yang mungkin adalah si 9 juga mungkin. Nah, sekarang jumlah yang mungkin berikutnya 10. Adakah? Yaitu yang ini ya. Kakak buat 3 dan 7. Ini kalau dijumlahkan 10. Nah, kakak buat 3 dan 7. Kalau dijumlahkan itu 10. Nah, sekarang kita cari selisihnya berapa? Selisih antara 3 dan 7. Itu 4. Nah, 4 ini kan
habis dibagi 4. Sementara yang dimintanya adalah yang tidak habis dibagi 4. Berarti ini tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah pilihan 1, 2, dan 3 saja yang benar. Gampang ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih.